Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Maya Pramesti, NIM 2019-310006. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Robilo Adawiyah dengan NIM 020. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Naila Nusaferia dengan NIM 2019-310022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Pranata Panca dengan nomor induk mahasiswa saya 2019-310052. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diana Ardika Humanda, NIM saya 2019-310053. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Luciana dengan NIM 2019-310180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Puspita Wardani dengan NIM 190. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Kirsianto dengan NIM 2019-310-197. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nindya Febrianti Rohim dengan NIM 2019-310239. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra dari S1 Akuntansi dengan NIM 2019-310263. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi daripada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh DJP. Segala hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan seperti pelaporan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa wajib menyertakan NPWP. Lalu menurut jenisnya, NPWP sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada NPWP pribadi dan juga NPWP badan. NPWP pribadi yaitu NPWP yang diberikan kepada setiap orang yang mempunyai penghasilan di Indonesia, sedangkan NPWP badan yaitu NPWP yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Lalu apa arti kode yang ada di NPWP? NPWP sendiri terdiri dari 15 digit nomor. Penjelasannya yaitu 2 digit yang pertama merupakan identitas wajib pajak yaitu nomor 01 sampai dengan 03 adalah wajib pajak badan. Kemudian angka 04 dan 06 adalah wajib pajak pengusaha. 05 adalah wajib pajak karyawan, sedangkan 07, 08, 09 adalah wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya 6 digit selanjutnya merupakan nomor registrasi atau nomor urut yang diberikan oleh kantor pusat DJP kepada KPP. 1 digit selanjutnya diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP. Lalu 3 digit selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar. Kode ini dulunya dapat berubah jika wajib pajak mengajukan pindahan NPWP, namun sejak berlakunya NPWP tetap maka kode ini akan selalu sama atau tidak berubah. Selanjutnya 3 digit angka yang terakhir adalah status wajib pajak. Contohnya kalau nominalnya 000 itu untuk status wajib pajak tunggal atau pusat. Sedangkan jika 001 atau 002 dan seterusnya itu untuk status wajib pajak cabang. Contohnya sebagai berikut, ada NPWP dengan nomor 01.123.456.7/521.000. Artinya wajib pajak badan pusat terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Lalu ada contoh lain yaitu NPWP dengan nomor 07.123.456.7/529.001. Artinya yaitu wajib pajak orang pribadi cabang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga. Lalu penjelasan mengenai kewajiban pendaftaran NPWP. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak atau disebut NPWP.
Lalu persyaratan objektifnya adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau telah memperoleh penghasilan yang akhirnya diwajibkan untuk melakukan pemotongan ataupun pemungutan. Sekian penjelasan mengenai definisi NPWP dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai tujuan dari NPWP atau nomor pokok wajib pajak akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai NPPKP. NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak merupakan nomor identitas bagi pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Apabila pengusaha sudah mendapatkan nomor PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi pengusaha kena pajak. Selanjutnya ada perbedaan antara NPWP dan NPPKP. NPWP merupakan identitas wajib pajak, baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan untuk NPPKP itu lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk pengusaha kena pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan tujuan NPWP. Apa sih tujuan NPWP? Nah, tujuan NPWP yang pertama yaitu untuk sarana dalam administrasi perpajakan, yang dimana digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, untuk pengawasan administrasi perpajakan, yaitu digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP. Nah, yang keempat, untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam surat setoran pajak, yang dimana SSP atau surat setoran pajak ini adalah format awal metode pembayaran pajak. Yang kelima, untuk mendapatkan pelayanan instansi tertentu, yang mewajibkan pencantuman NPWP atau nomor pokok wajib pajak dalam dokumen yang diwajibkan, misalnya pengajuan kredit usaha di bank. Nah, dengan memiliki NPWP, maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi hukum karena bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan UU KUP akan terkenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 39. Nah, selain itu, memiliki NPWP akan membuat wajib pajak terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk pemotongan PPh pasal 21. Hal ini sesuai dengan pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bahwa besarnya tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak lebih tinggi, yaitu sebesar 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Nah, tidak hanya itu, NPWP juga bisa berguna untuk mengajukan kredit ke bank, pembuatan surat izin usaha perdagangan, dan membuat paspor. Gitu. Nah, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari NPPKP. Tujuan dari NPPKP sendiri yaitu yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan, selain tentunya NPWP. Lalu yang kedua, sebagai penanda bagi PKP untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita kenal dengan PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Lalu yang ketiga yaitu sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Nah, dengan memiliki NPPKP ini, kita dapat menunjukkan bahwa pengelolaan bisnis dan industri yang kita lakukan sudah baik dan legal menurut hukum. Nah, selain itu, hal tersebut juga menandakan usaha yang kita memiliki ketaatan pajak yang baik. Nah, di samping itu juga, kita memiliki kesempatan dan hak melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah, serta mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah itu sendiri. Lalu secara ekonomis, beban produksi dan investasi pada BKP dan JKP yang dimiliki akan ditanggung oleh konsumen akhir. Artinya, kestabilan ekonomi akan lebih terjamin dan sirkulasi finansial akan semakin sehat. Nah, seperti PPN pada KFC dan McD, yang pajaknya itu ditangguhkan kepada konsumennya itu sendiri. Jadi kita sebagai pemilik usaha tidak perlu repot-repot untuk menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk kita masukkan dalam beban pajak itu tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengajuan NPWP.
Pengajuan NPWP dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online dan secara offline. Pengajuan NPWP secara online dilakukan dengan mendaftarkan melalui internet atau bisa dikenal sebagai e-registration. Adapun langkah-langkah untuk pengajuan NPWP. Yang pertama yaitu kunjungi situs Dirjen Pajak melalui alamat www.pajak.go.id. Yang kedua yaitu klik daftar pada menu registration. Yang ketiga yaitu lakukan aktivitas akun dengan membuka kotak masuk atau inbox di alamat email yang sudah Anda daftarkan tadi. Yang keempat yaitu isi formulir pendaftaran. Data yang Anda gunakan jika sudah benar, maka Anda akan menerima surat keterangan terdaftar sementara. Yang kelima yaitu kirim formulir pendaftaran. Yang keenam yaitu cetak formulir pendaftaran dan surat keterangan terdaftar sementara. Yang ketujuh yaitu kirim formulir pendaftaran ini ke kantor pelayanan pajak atau KKP. Jika Anda tidak sempat untuk mengirimkannya langsung ke kantor pelayanan pajak, maka Anda bisa dengan menyekan lalu mengunggahnya ke aplikasi e-registration tadi. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP Anda. Di sini saya akan menjelaskan pendaftaran NPWP secara offline. Yaitu ada dua metode, yaitu satu mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP. Anda dapat langsung datang ke KPP terdekat dari tempat yang Anda berdomisili dengan membawa berkas persyaratan yang dibutuhkan. Bagi Anda yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang di KTP, Anda perlu mempersiapkan juga surat keterangan bertempat tinggal dari kelurahan tempat Anda berdomisili. Semua dokumen persyaratan difotokopi, kemudian Anda lengkapi dengan formulir pendaftaran wajib pajak yang sudah diisi dengan benar dan lengkap, serta ditandatangani. Formulir ini akan Anda peroleh dari petugas pendaftaran di KPP. Selanjutnya, serahkan berkas tersebut ke petugas pendaftaran. Anda akan mendapatkan tanda terima pendaftaran wajib pajak yang menunjukkan bahwa Anda sebagai wajib pajak telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat kartu NPWP tidak lama, hanya 1 hari kerja dan tidak dipungut biaya alias gratis. Kartu NPWP akan dikirim ke alamat Anda melalui kantor pos terdekat. 2. Melalui jasa pos atau ekspedisi. Metode ini bisa Anda pilih jika lokasi KPP terlalu jauh dari tempat Anda. Anda bisa mendatangi kantor pos atau jasa ekspedisi terdekat. Di sana Anda tinggal mengisi formulir pendaftaran sekaligus mengirimkannya dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah Anda siapkan. Slide ini saya akan menjelaskan tentang syarat mendapatkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. Untuk mendapatkan nomor pengukuhan PKP, pengusaha baik pribadi maupun badan harus memenuhi kriteria PKP. Yang utama adalah memiliki omset atau peredaran bruto usaha 1 tahun sebesar 4,8 miliar. Selain harus memiliki omset mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun, pengusaha yang wajib mendapatkan pengukuhan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor barang. Pengusaha yang sudah memiliki omset per tahun 4,8 miliar atau lebih wajib dikukuhkan sebagai PKP dan harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sementara bagi pengusaha yang belum memiliki omset sebesar 4,8 miliar namun ingin dikukuhkan sebagai PKP harus mengajukan permohonan pengukuhan PKP untuk mendapatkan surat pengukuhan dan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. Dokumen yang dibutuhkan saat pengajuan untuk mendapatkan surat dan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. Pertama, untuk wajib pajak pribadi. Pertama, menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Kedua, dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Ketiga, menyertakan surat keterangan tempat kegiatan usaha. Kedua,
Untuk wajib pajak badan, pertama, menyertakan fotokopi akte pendirian, menyertakan fotokopi NPWP salah satu pengurus, menyertakan dokumen izin usaha, menyertakan surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Ketiga, untuk wajib pajak badan berbentuk kerjasama operasional atau KCO, yaitu pertama, menyertakan fotokopi perjanjian kerjasama atau akte pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi, menyertakan fotokopi NPWP masing-masing anggota bentuk KCO yang diwajibkan untuk memiliki NPWP. Ketiga, fotokopi NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan KCO. Juga menyertakan dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, menyertakan surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda. Kelengkapan dokumen-dokumen ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP. Baik, selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang penyebab syarat pengajuan PKP ditolak. Penyebab syarat pengajuan PKP ditolak dalam jangka waktu 3-5 hari setelah semua persyaratan dilengkapi dan diajukan, petugas verifikasi akan melakukan survei atau verifikasi. Bila disetujui, maka sekitar 1-2 hari sejak survei, maka surat pengukuhan PKP dapat diambil di KPP, tempat syarat pengajuan PKP diberikan. Keputusan permohonan pengajuan PKP diterbitkan paling lambat 5 hingga 10 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu Naila. Ada kalanya pengajuan PKP akan ditolak karena yang pertama, tidak memenuhi semua syarat pengajuan PKP, dan yang kedua, keraguan petugas atas kelayakan perusahaan, dan yang ketiga, pengusaha melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikecualikan atau bukan objek PPN. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan slide berikutnya. Setelah mendapatkan pengukuhan PKP, apa sih selanjutnya? Setelah mendapatkan pengukuhan PKP, wajib pajak perlu membuat yang pertama, pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak yang seharusnya dibayar oleh PKP atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, pajak keluaran. Pajak keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak. Yang ketiga, e-faktur. E-faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, SPT masa PPN. SPT masa PPN adalah sebuah form yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak penjualan barang mewah ataupun pajak pertambahan nilai atau PPN yang terhutang dan biasanya dilaporkan setiap bulan. Yang kelima adalah PPN. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor, melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual itu sendiri. Namun pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen terakhir. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Setelah ini presentasi slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Diana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penghapusan NPWP. Syarat dari penghapusan NPWP yaitu apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi syarat subjektif ataupun objektif, termasuk karena meninggal dunia, kembali ke negara asal, ataupun NPWP istri yang telah ikut suami. Penghapusan NPWP ini dilakukan untuk menghindari penerbitan STP atau surat tagihan pajak. Lalu siapa saja yang dapat mengajukan menghapuskan NPWP? Yaitu yang pertama wajib pajak yang telah meninggal dunia, yang kedua NPWP dari istri yang ikut suami, yang ketiga yaitu PNS, TNI atau Polri yang sudah pensiun, yang keempat karyawan di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yang kelima mantan bendahara pemerintah atau proyek, yang keenam
wajib pajak yang kembali ke negara asal ataupun wajib pajak yang keluar dari Indonesia. Dan yang ketujuh, memiliki lebih dari 1 NPWP. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan penghapusan NPPKP. Di sini penghapusan NPPKP hanya dilakukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan. Tetapi melalui penghapusan NPPKP ini tidak akan menghilangkan kewajiban dari seseorang untuk melaksanakan kegiatan wajib pajaknya. Selain itu juga wajib pajak tersebut dapat mengajukan permohonan penghapusan NPPKP dalam ada 4 hal. Yang pertama itu adalah wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wanita yang sebelumnya telah memiliki nomor wajib pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta atau penghasilan. Dan yang terakhir adalah wajib pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau dianggap oleh Direktur Jenderal Perpajakan untuk menghapus NPPKP dari wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang berikut adalah pencabutan pengukuhan sebagai PKP dalam hal yang ada 2. Yang pertama, pengusaha kena pajak pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak. Yang kedua, PKP tidak memenuhi syarat sebagai PKP, termasuk PKP yang jumlah peredaran atau penerimaan bruto suatu buku tidak memenuhi batas jumlah peredaran dan jumlah penerimaan bruto untuk pengusahaan kecil. Yang berikut adalah tata cara penghapusan NPPKP. Tata cara penghapusan NPPKP di sini ada 2 cara. Yang pertama melalui cara online, yaitu dengan cara mengisi laman registrasi yang tersedia di DJP online. Yang berikut adalah dengan cara manual. Sekian adalah presentasi dari saya. Terima kasih.